mengikuti ibadah online Sekolah Minggu GPDI Mahanaim Bandung. Bagaimana kabar kalian semua? Masih semangat? Semangat dong. Mana senyumnya? Ayo, siapa yang sudah siap beribadah, lambaikan tangannya. Wah, semuanya udah pada siap ya? Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita pagi ini, kita akan mulai dengan berdoa dulu ya. Ayo ambil sikap yang baik, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh datang kepadamu, kami masih boleh beribadah. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau undang Tuhan hadir menemani kami dalam ibadah kami. Karena kami tahu ketika Tuhan hadir, ada sukacita, ada kekuatan, ada kemenangan yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Kita katakan selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya, bertambah-tambah cintanya, bertambah-tambah cintanya. Teman-teman, kita semua percaya ya kalau Yesus itu merupakan satu-satunya terang dunia. Amin. Karena itu kita semua masih semangat, kita angkat pujian Yesus terang dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini telah ku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, menceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Sekali lagi ya. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini telah ku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, menceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia, sampai ujung dunia, sampai ujung dunia. Puji Tuhan, Yesus telah menyelamatkan kita. Yesus menjadi terang dunia, dan kita anak-anaknya menjadi anak-anak terang. Ayo kita belajar lagu baru, Aku Anak Terang ya.
Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar kami bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dan apa yang disampaikan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Selvi sudah memimpin doa firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat semuanya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini berjudul pelita. Adik-adik, pelita itu salah satu benda yang berguna sebagai alat penerangan. Kalau zaman sekarang mungkin lampu. Nah, kalau zaman dahulu belum ada lampu, jadi orang memakai pelita, ya, atau lilin. Nah, itu ya. Coba sekarang kalau kalian mungkin pernah ketika mati lampu, kalian menyalakan lilin atau menyalakan pelita. Nah, coba kalian meletakkan lilin atau pelita tersebut di mana? Kira-kira di bawah meja atau di bawah tempat tidur mungkin? Wah, kalau di bawah tempat tidur pasti nggak akan kelihatan, ya? Atau kita tutupi. Nah, coba di dalam Alkitab mencatat tentang pelita. Yuk kita baca di dalam Lukas. Lukas 8 ayat yang ke-16. Kita buka dalam Lukas 8 ayatnya yang ke-16. Kita mau baca bersama-sama ya. Kalau sudah ketemu, 1, 2, 3. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Ternyata pada saat itu orang menempatkan pelita di atas kaki Dian. Kaki Dian itu seperti ini. Nah, jadi tempat khusus untuk menaruh pelita atau lilin supaya sinarnya menjadi terlihat. Nah, Tante punya ya contoh pelita. Kira-kira seperti ini. Nah, ya, ini pelita. Coba Tante nyalakan. Wah, ini dia ya pelita yang menyala. Tapi adik-adik, kalau di tempat yang terang, nyalanya jadi tidak terlihat dengan jelas ya. Tapi coba kalau di tempat yang gelap. Nah, seperti ini. Nah, sekarang terangnya jadi terlihat kan? Bahkan di sekitarnya bisa menjadi terang. Bagus kan? Nyalanya semakin terlihat jelas. Nah, jadi adik-adik, di dunia ini selalu ada yang namanya terang dan gelap. Terang itu melambangkan perbuatan-perbuatan baik. Contohnya, ketika kita menolong teman kita, membantu teman. Nah, itu perbuatan baik. Saat kita taat. Nah, ya, kita taat sama papa mama, sama ibu guru. Nah, sama siapapun ya, ketaatan. Nah, contoh perbuatan baik lagi apa? Nah, ketika kita sabar ya, sabar menunggu jawaban doa atau sabar menunggu hadiah mungkin. Nah, ya, kita nggak marah-marah. Nah, lalu ketika kita tahu mengucap syukur kepada Tuhan buat semua yang kita miliki, yang Tuhan berikan. Wah, adik-adik, itu contoh perbuatan baik. Nah, sekarang gelap. Gelap itu melambangkan perbuatan yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Wah, contohnya apa ya? Marah-marah. Nah, apalagi yang termasuk perbuatan yang tidak baik, ketika kita berkata-kata yang kasar. Wah, apalagi nih, ketika kita dendam, membenci, atau kita suka menjelek-jelekan teman mungkin. Wah, adik-adik jangan sampai ya. Nah, masih banyak lagi
contoh perbuatan-perbuatan yang tidak baik, berbohong, menipu, tidak taat. Nah, adik-adik, kegelapan itu dapat kita singkirkan ketika ada terang. Nah, terang ini dapat mengalahkan kegelapan. Ya, setuju ya? Terang itu dapat mengalahkan kegelapan. Nah, hari ini Tuhan melalui firman-Nya mengingatkan kita bahwa kitalah anak-anak terang. Wah, artinya apa? Kita dapat menjadi terang di tengah kegelapan. Wah, mana bisa? Kita bisa menjadi terang, adik-adik. Karena apa? Kita punya Tuhan Yesus yang menjadi sumber terang bagi kita semua. Luar biasa sekali. Bahkan Tuhan Yesus itu menjadi sumber terang bagi seluruh dunia. Seperti pujian yang kita naikkan tadi, Yesus terang dunia. Nah, adik-adik, terang Tuhan yang ada di dalam hati kita tidak boleh kita simpan ternyata ya. Seperti pelita yang kita baca di ayat yang di atas tadi ya. Nah, adik-adik, kita harus bagikan terang itu. Caranya gimana? Caranya membagikan terang dengan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan kepada sekitar kita. Contohnya, ketika ada teman yang mengalami kesulitan, ya, kesusahan, kalian mau menolong, kalian memberi, ya, di situ kalian sudah menjadi terang. Keren sekali. Wah, apalagi nih ketika di rumah, ya, kalian asik bermain, tapi kalian melihat orang tua kalian lagi sibuk, ya, perlu dibantu, kalian datang membantunya, atau kalian taat sama perkataan papa dan mama. Wah, itu luar biasa sekali. Kalian menjadi terang di rumah, ya. Atau mungkin suatu saat, ya, kita mendengar ada yang berkata-kata kasar. Wah, kita nggak ikut-ikutan. Tapi kalian di situ, kita semua yang ada, kita memakai perkataan-perkataan yang baik. Wah, adik-adik, perkataan yang baik itu selalu mendatangkan hal-hal yang baik. Wah, di situ kita sudah menjadi terang bagi teman kita yang mungkin belum mengerti. Nah, adik-adik, dengan perbuatan baik yang kita lakukan, yang kita bagikan, itu dapat mengalahkan yang namanya kegelapan. Sehingga yang di sekitar kita, mereka yang berada dalam kegelapan, mereka dapat melihat terang kasih Tuhan. Mereka melihat terang Tuhan melalui kehidupan kita semua. Puji Tuhan, ya. Sebab itu, ayo kita buka ayat hafalan kita hari ini. Di dalam Efesus 5 ayat 8 bagian B. Ayo kita buka bersama-sama. Efesus 5 ayat 8b. Yang sudah ketemu, ayo kita bersama-sama baca ya. 1, 2, 3. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, sekali lagi ya. Efesus 5 ayat 8b. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Puji Tuhan. Ayo sama-sama kita mau semangat menjadi anak-anak terang, membagikan terang Tuhan yang kita miliki kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Nah, saatnya yuk kita akan berdoa buat firman Tuhan hari ini. Kalian lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mau menjadi terang. Kami memintakan biar Engkau yang memberikan kami kemampuan, keberanian untuk kami menjadi terang, untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu.
Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami semua pada hari ini. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa bagi orang tua kami semua. Biarlah Tuhan yang selalu menjadi terang, Tuhan Yesus yang selalu memberkati dimanapun orang tua kami berada. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Terpujilah namamu Tuhan, kami mau bertumbuh, kami mau selalu mengasihi Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Adik-adik tetap semangat ya, kita tetap setia, semangat terus untuk menjadi terangnya Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu, tetap setia selalu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.